alamin. Tak lupa kami hormati para perindu ridha Allah serta para pecinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia agungnya. Sehingga pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya Faisal Imamul Hakim dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua, yaitu dalam program kajian spesial Penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap hari Kamis malam Jumat dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radioku Network Inspirasi Spirit Hati tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Program ini adalah sebuah program yang di dalamnya kita dapat mempelajari dan merenungi hikmah-hikmah karangan guru kita tercinta Buya Yahya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada penjabaran hikmah yang ke-146. Seperti apakah pembahasan selengkapnya dan bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menerima untayan hikmah serta ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma yaika salihin. A'inna ya Rabbana ala syukri ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar, merenung, bertafakur untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di malam ini adalah malam kajian dan kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-146. Bunyi tidak memerlukan penjelasan darimu dan membencimu tidak peduli dengan penjelasan. Maka jujur saat mencintai dan membenci adalah melepas di saat maka dengan cintanya itu apapun dari orang yang dicintai. Bahkan kadang kalau orang mencintai membuat alasan sendiri untuk membela yang dicintainya. Jadi kalau orang tidak perlu penjelasan, maka begitu bahayanya nanti jika cinta ini menjadi cinta buta. Cinta buta. Sehingga kalau sudah buta dengan cintanya, dia
akan menerima apa saja yang diucapkan dari yang dicintainya. Nah, ini adalah kisah seseorang. Begitu juga bagaimana kita berhadapan dengan orang yang mencintai kita. Sehingga nanti dalam mencintai ini Nabi memberi rambu-rambu agar bagaimana kalau kita mencintai seseorang. Imam Ali juga menjelaskan tentang cinta, agar kita itu kalau mencintai habibaka wa namma asa yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka wa namma asa yakuna habibaka yawman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka harus ada batas mencintainya. Bukan cinta yang berlebihan menjadi cinta buta. Karena bisa jadi, na'udzubillah, suatu ketika menjadi orang yang kita benci. Karena justru dari cinta yang berlebihan itulah akan bisa berbalik menjadi kebencian yang berlebihan. Dan kalau kita membenci seseorang, hendaknya jangan berlebihan. Karena bisa jadi nanti akan berbalik menjadi orang yang kita cintai. Karena membencinya berlebihan telah membuat luka banyak, menyakitkan dan seterusnya. Kok tiba-tiba menjadi orang yang harus kita cintai. Maka mencintai orang yang telah membawa luka karena kebencian kita. Sehingga rambu-rambu mencintai ada dari Nabi. Cinta boleh sebesar, seagung-agung yang mencintai. Akan tapi ingat, cinta menjadi agung kalau dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mencintai kepada seseorang berlebih-lebihan, itu di saat tidak dihubungkan dengan Allah. Mencintai orang tua, mencintai pasangan, kalau karena Allah, maka cinta itu tidak akan berlebihan. Karena apa? Disambungkan dengan zat yang maha agung. Sehingga yang penafsiran tentang cinta yang berlebihan itu adalah di saat cinta yang ia berikan adalah bukan untuk Allah dan bukan karena Allah. Sehingga punya potensi untuk menjadikan orang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami mencintai istrinya berlebihan sehingga tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, sehingga demi mencari keridhaan sang istri yang dicintainya, maka seorang suami mencari nafkah dengan cara yang haram. Ini cinta berlebihan, karena bukan ukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kaidah, kalau ada orang mencintaimu, maka tidak perlu engkau menjelaskan banyak tentang dirimu, karena dia sudah mencintaimu. Artinya, sepenggal penjelasan pun dia sudah bisa memahami. Tidak perlu sampai kita sempurnakan penjelasan. Itu gambarnya seperti itu. Tapi begitu sebaliknya, jika orang membencimu, biarpun kita memberikan penjabaran, penjelasan seluas-luasnya, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Apa yang akan kita lakukan di balik orang yang mencintai kita dan orang yang membenci kita? Nah, orang yang mencintai kita dan orang yang membenci kita, dua-duanya adalah orang yang kita harus bisa menempatkan diri kita di tempat yang tepat. Jika kita salah memperlakukannya, misalnya ada sesuatu yang ada hubungan dengan pembelaan kepada diri kita, tentang nama baik kita, tentang apapun yang urusan dengan kita. Kalau seseorang itu membenci kita, biarpun kita menjelaskan dengan 1000 penjelasan, dia tidak akan bisa paham. Karena itu tugasmu bukan menjelaskan kepadanya tentang Anda, tentang apapun yang Anda ingin sampaikan kepadanya. Karena apa? Dia tidak akan bisa paham biarpun kita dengan bermacam-macam penjelasan. Tapi tugas kita apa? Bagaimana tugas kita menghilangkan kebencian? Sehingga bersama hilangnya kebencian nanti, maka akan begitu mudah mendengar penjelasan dari Anda. Ini akan berlaku dalam dunia apapun, ilmu pun juga demikian. Kalau kita akan memberikan ilmu kepada orang yang kita bikin tidak senang dengan kita, lalu dia ada kebencian dengan kita, dia tidak akan bisa mengambil ilmu dengan sesungguhnya. Nasihat pun tidak akan berlaku kalau kita tanamkan kebencian dulu kepada seseorang. Sehingga di dalam kita menyampaikan kebenaran pun, Nabi mengatakan adalah jadikan mereka senang. Dalam hikmah yang pernah kami hadirkan, yang lain lagi apa? Hikmah yang lain kami sampaikan. Penuhi hatinya dengan kebaikanmu, nah, agar tumbuh cinta. Maka dia akan membuka akal pikirannya untuk mendengar. Dia akan buka pikiran dan hatinya untuk mendengar omonganmu. Ingat, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan buka hati dan pikirannya untuk menerima omonganmu. Ini hikmah yang lain. Karena jadi kadang kita salah berbuat. Kalau orang membenci dengan kita, lalu kita berusaha untuk menjelaskan dengan maksa, nggak bisa mendengar. Kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia.
Lalu tugasnya apa? Bagaimana kita menghilangkan kebencian? Mungkin dengan tegur sapa yang baik dengan dia, memberikan kebaikan dengan dia. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Orang yang benci bukan kita tambahkan kebencian di dalam dirinya. Bagaimana kita menampilkan perilaku yang baik kepadanya, sehingga kebencian yang ada pada orang tersebut akan terkikis perlahan demi perlahan, sehingga hilang cinta itu. Bahkan kalaupun seandainya dia belum mencintai kita, lalu hilang benci itu. Akan tapi seandainya dia sudah hilang kebencian, dia pun belum mencintai kita, maka omongan kita masih akan didengar. Sangat berbeda jika Anda bertemu dengan seseorang yang Anda tidak punya benci kepadanya, Anda begitu mudah mendengarnya. Tapi kalau sudah orang itu Anda benci, biarpun itu kebaikan disampaikan, Anda akan menolak. Dan 1000 alasan kita menolaknya. Maka jujur dalam mencintai itu maksudnya apa? Di saat Anda mencintai seseorang, tetap harus ada kejujuran. Sehingga hari ini fanatik guru, lihat, mengagung-agungkan guru. Sampai melewati batasnya. Sehingga bahkan mungkin berdusta atas nama gurunya. Melebihkan, sekarang kan ada zaman mungkin keramat-keramatan dan sebagainya. Dia berdusta karena mencintai guru berlebihan, semuanya ada dusta-dusta dinempelkan kepada gurunya. Sementara gurunya adalah tidak pernah melakukan itu semuanya. Sehingga abda dikatakan, min madbu'in, berapa banyak orang yang diikuti seorang tokoh rusak gara-gara pengikut. Karena apa? Cintanya yang berlebihan. Cinta yang berlebihan. Tidak pakai aturan kejujuran. Mencintai iya, tapi cinta yang berlebihan tidak dibarengi dengan syariatnya, sehingga apa? Dengan cintanya itu malah merusak pemimpinnya tersebut, merusak matbu orang yang diikutinya, karena dia mungkin menyebarkan berita yang aneh. Kami contohkan dalam dunia kekiaian keustadzan, sehingga ada murid yang tidak punya ilmu, murid yang tidak takut kepada Allah, hanya berdasarkan kecintaannya berlebihan, dia menjadi orang yang fanatik. Lihat, kalau ngomong berlebihan kadang merusak gurunya itu sendiri. Bahkan gurunya tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, dia menisbatkan, mengaku-ngaku, dan seterusnya. Ini karena apa? Mencintai yang berlebihan dia. Dia adalah dibawa oleh hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu yang kadang menghancurkan gurunya sendiri. Maka jujur dalam mencintai itu penting. Dan kita, keluarga kita, guru kita, teman kita, kalau ada kesalahan pada dirinya, kita harus melihat sebagai kesalahan. Kata pepatah, kalau sudah orang sangat mencintai itu sudah kejelekan pun jadi sebuah kebaikan. Itu kan cinta buta. Kalau orang membenci seseorang pun gak ada kebaikannya, kebaikan pun akan jadi kejelekan. Kalau sudah sangat mencintai, dan di dalam membenci pun juga demikian. Kalau Anda benci, jangan lupa untuk jujur. Tidak mengakui kelebihannya. Ini bisa terjadi antara ustadz dengan ustadz. Benci, ini seiring. Satu paket, ada benci. Maka di saat ada dengki, maka ada benci. Sebab kalau ada dengki, tidak akan muncul cinta. Sehingga bersama hilangnya cinta, ada benci. Seperti itu. Jadi ada dengki dengan benci adalah seiring. Nempel dengki di hati seseorang, bersama itu nempel kebencian. Nah, seseorang yang mendengki seseorang, mendengki, tidak senang dengan kebaikan yang didapat, tidak senang dengan kesuksesannya. Itu adalah di saat tidak jujur, menjadikan dia terpuruk, semacam dibelenggu untuk. Jadi belenggu maksudnya apa? Menjadikan dia tidak bisa berkutik dengan kebenciannya, maka dia akan nuruti kebencian. Lakukan banyak ketidakbaikan karena kebenciannya. Nah, membenci seseorang, na'udzubillah. Membenci seseorang di saat dia tidak jujur, lihat, karena kebenciannya yang di dalamnya ada dengki dan sebagainya. Biarpun itu kebenaran disampaikan tidak bisa nerima. Abu Jahal bencinya dengan Nabi nggak kira-kira. Abu Jahal membenci Nabi tidak kira-kira. Bersama itu apa? Al-Quran turun. Abu Jahal percaya kalau itu Al-Quran. Kalau itu adalah wahyu Nabi Muhammad. Ini bukan dari omongan Muhammad sendiri. Karena ini kalimat yang luar biasa. Terkagum-kagum Abu Jahal dengan wahyu yang dibawa Nabi. Bahkan Abu Jahal pun sangat kagum dengan perilaku Nabi. Omongan Nabi benar, tidak ada salahnya. Perilaku Nabi jempol, semua orang ngagumi Nabi Muhammad. Dan Abu Jahal pun sebetulnya secara akal, dia bisa melihat Nabi Muhammad dalam kebenaran. Tapi karena ada benci di dalam hatinya, apa yang terjadi? Membelenggunya untuk bisa menuju kemuliaan. Tidak bisa, dia terhenti di situ. Maka jujur
Di saat membenci, ada namanya manusia, ada saat membenci. Biarpun nanti bab membersihkan kebencian, bab lain lagi. Tapi jangan mengatakan aku tidak punya benci. Anda bukan malaikat. Semuanya punya bibit benci, bibit dengki. Akan tapi kelebihan seseorang adalah di saat di dalamnya ada benci kepada seseorang, besok akan aku perangi benciku. Aku benci kepada dia. Sepertinya aku marah dan dendam kepada dia. Oke. Akan aku mulai dengan panjatan doa di tengah malam dengan doa kebaikan. Mungkin esok akan aku berhadiah. Lebaran aku spesialkan hadiah terbaik dan seterusnya. Terus dia akan memerangi kebenciannya. Ini bab lain baru, bab lain lagi. Untuk memerangi kebencian. Akan tapi, di saat kita tertimpa kebencian di dalam hati kita, bersama dendam yang menyelimuti kita, maka awas, harus jujur. Jika itu kebenaran, harus kita akui sebagai kebenaran. Itu hebat. Melihat kebenaran sebagai kebenaran. Melihat orang menyampaikan kebenaran biarpun benci, melihat kebenarannya. Nah, ini adalah orang jujur, cerdas. Abu Jahal tidak cerdas sama sekali, biarpun katanya dia pandai menghafal. Dia cerdas tapi tidak cerdas. Dia semula cerdas, tapi di saat prinsip hidupnya salah, dia tidak cerdas. Dia cerdas sekali Abu Jahal. Dia bisa menghafal firman-firman Allah, menghafal berita dari Nabi SAW, akan tapi ternyata di hatinya ada kebencian, maka dia menjadi bodoh karena kebenciannya. Ayo, semua dari kita punya benci, punya cinta. Punya orang membenci dan orang mencintai. Bagaimana kita dengan orang yang mencintai? Dan bagaimana kita dengan orang yang membenci kita? Ini ada adab. Dengan adab masing-masing. Lalu bagaimana di saat ini ada 4 model manusia di sini. Ada orang mencintai kita, apa yang harus kita perbuat menghadapi kita? Di saat ada sesuatu begitu mudahnya kita, nggak perlu kita menjelaskan. Dia sendiri yang akan berikan penjelasan. Dia akan paham. Dia akan mengerti tentang keadaan kita, karena dia berbicara dengan kita dengan cinta. Kalau orang membenci kita, maka dia tidak akan bisa mendengar penjelasan dari kita tentang sesuatu yang terjadi pada kita. Nggak bisa. Akan tapi tugas kita apa? Bukan menjelaskan. Tapi tugas kita adalah bagaimana menghilangkan kebencian di hatinya, hingga setelah itu kita akan masuk dengan penjelasan. Kemudian, jujur, di saat kita mencintai seseorang, jangan sampai kita masuk dalam cinta buta, sehingga menjadikan kita tidak jujur di dalam segala. Pokoknya ini guruku, pokoknya ini iniku, pendapatku. Cinta pada zat, pada dirinya sendiri. Oh, itu ada kesalahan, dia membela kesalahannya. Karena terlanjur, naudzubillah. Ada sebagian orang sudah terlanjur, dia dalam fatwanya, karena dia adalah orang yang dibelenggu oleh kebenciannya, sehingga dia terpuruk di dalam kehinaannya. Mendengar kebenaran disampaikan orang lain, nggak bisa nerima. Nggak bisa menyambutnya. Dia dibelenggu dengan kebenciannya. Padahal dia tahu itu benar omongannya. Hanya ada dengki dan benci itu, Ustadz, aku tidak senang dengan dia. Pokoknya nggak benar. Apapun omongannya nggak dengar. Apapun omongannya saya tidak bisa nerimanya. Karena sudah ada benci di hatinya. Hati-hati. Maka jangan miara benci. Lalu tugas kita di saat seperti ini apa? Bagaimana kita memangkas kebencian? Perlahan demi perlahan. Kita memangkas kebencian di dalam diri kita sendiri. Dengan apa tadi? Bagaimana kita memulai mendoakan. Kita berbuat baik di esok hari kepadanya. Dan seterusnya. Agar kita tidak dibelenggu oleh kebencian kita, sehingga menjadi kita sebab terpuruk. Ini bisa kami hadirkan dalam hikmah singkat ini. Kami ulang mutiara hikmah yang ke-156 bunyinya. Ingat, yang mencintaimu tidak memerlukan penjelasan. Dan yang membencimu tidak peduli dengan penjelasan. Harus paham tugasmu apa di hadapan mereka. Maka jujur dalam mencintai, jujur saat mencintai dan saat membenci adalah melepaskan diri dari belenggu. Jujur di saat mencintai dan saat membenci adalah melepaskan diri dari belenggu. Artinya apa? Di saat Anda mencintai, segera berpikir, aku tidak boleh tidak adil dengan cintaku. Dengan kecintaan. Aku mencintai anakku, tapi dia salah. Harus aku beri sanksi. Bukan karena aku benci kepada seseorang, kemudian dia benar, lalu aku tidak akui kebenarannya. Kemudian, di saat kita membenci,
Jangan sampai karena kebencian kita kepada seseorang, lalu menjadikan kita tidak adil juga. Lalu tidak bisa menerima kebenaran dari orang tersebut. Maka kita akan terbelenggu dengan kebencian kita, sehingga kita tidak bisa segera beranjak menuju kebaikan, kebenaran yang Allah kirim. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita di dunia dan di akhirat, dan Allah menjauhkan kita dari kebencian, dendam, dan dengki, diganti dengan cinta. Dan saat kita mencintai seseorang atau mencintai apapun, semoga tetap dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cinta buta yang menjadikan sebab kita jauh dari syariat. Justru kita mencintai mereka, mencintai semua manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala justru nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita yang mulia pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian spesial Nasihat untuk Santri yang rutin diselenggarakan setiap hari Jumat malam Sabtu dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Faisal Imamul Hakim selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.